Hoil Gaga. Grabnya sepi, ya kepaksa bikin konten dulu. Ya pakai topi, copot masker, pakai topi ya. Saya kalau pakai topi ini nutupin botaknya ya, nutupin botaknya. Mudah-mudahan ya para kaum muslimin dan muslimat ya yang biasa pakai kerudung itu mudah-mudahan karena perintah agama gitu kan, bukan karena nutupin banyak uban atau mungkin karena jarang keramas, banyak ketombe dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman kita ini yang perempuan khususnya ya pakai jilbab itu bener-bener karena perintah agama gitu kan, hijab namanya kan, pakai kerudung gitu kan. Kalau saya memang dari kecil gitu jidat saya lebar gitu. Saya pernah tuh saya cengkalin kayak gini, kok lebar sekali gitu ke atasnya gitu. Ternyata lebar, terus kita kerjanya selalu pakai motor, pakai helm, jadi rontok, jadi botak. Jadi kalau saya nggak pakai topi itu rasanya kayak kepalanya kejemur gitu, panas sekali gitu. Jadi oke, ini ya, alhamdulillahirobbilalamin, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi driver Grab ya. Jadi driver Grab itu, sebelum saya jadi driver Grab itu saya termasuk customer setia Grab gitu. Jadi enak sekali itu kita santai gitu di rumah sambil nonton TV ya, sambil mainan ini remote kayak gini kan, mainan remote kayak gini, sambil pegang HP ketik-ketik itu diantar sama Grab gitu kan. Jadi enak sekali. Kita bisa menganggap bahwa driver Grab itu seperti saya remote aja bisa. Posisi rumah makannya di mana saya nggak tahu. Yang antri dia, yang macet dia, yang kehujanan dia, bayarnya murah. Makanya enak sekali. Zaman sekarang tuh enak sekali gitu kan. Nah, betul nggak? Nah, mengingat masa dulu, kalau orang mau masak nasi aja itu harus cari kayu bakar ya. Cari kayu bakar ya, terus dipotong-potong, dibelah, dijemur, disimpan, baru dipakai masak. Nah, itu kalau nggak ditungguin tiba-tiba dia mundur gitu, mundur, dimasukin lagi. Kadang-kadang kayunya itu kurang kering gitu kan. Nah, kurang kering, masih basah, ditiupin kayak gitu. Jadi banyak sekali proses. Nah, itu baru kita bisa masak nasi ya kan. Nah, terus di zaman mulai agak modern ya, itu ada kompor minyak tanah ya, pakai kompor minyak tanah. Terus habis itu ya pakai kompor itu sudah ya seperti biasa, masak seperti biasa, pakai panci apa segala macam. Cuman itu harus ditungguin gitu. Kalau nggak ditungguin takutnya airnya habis, hangus nasinya, jadi nggak enak. Nah, jadi banyak proses sekali. Terus di zaman modern lagi pakai kompor gas ya, pakai kompor gas itu bedanya, kalau dulu kan minyak tanah, terus sekarang waktu itu pakai kompor gas ya. Itu bedanya cuma ini aja, ramah lingkungan aja gitu. Kalau minyak tanah itu kan pakai asap, ada asapnya kan. Nah, kalau gas itu nggak ada asapnya, jadi termasuk kurang lebihnya sama, tapi beda cuma asap aja. Nah, zaman lebih modern lagi itu pakai ini Magicom ya, listrik gitu kan. Jadi lebih enak, kita sambil main remote maksudnya nonton TV, mainan remote, mainan game apa segala macem. Kalau masak dia bunyi sendiri, mati sendiri, kita tinggal makan. Nah, itu masalah nasi ya, masalah nasi yang kita makan.
ini masalah sayuran ya. Sayur-sayuran itu nggak sesuai selera. Artinya gini, selera kita belum terdeteksi oleh sistem, ya kan? Nah, belum terdeteksi oleh sistem karena apa? Selera kita sistem tidak tahu, makanya masih tetap nyayur. Cuman bedanya apa? Banyak orang-orang yang cerdas bikin resep dijual di Alfamart, di toko-toko, di Indomaret, di Alfamidi, semuanya ada. Di Ruby, di mana-mana lah, artinya di toko-toko ada. Kita tinggal beli bumbunya, tinggal masak. Nah, kalau nggak mau repot seperti itu ya pesen Grab gitu. Nggak kena saya ya, kena teman-teman saya yang lain kalau memang di wilayah saya gitu. Tapi kalau di daerah-daerah lain ya tetap aja pesen Grab gitu, kena driver-driver lain gitu kan gitu. Pesen Grab, makanan yang apa yang ada di rumah makan sesuai apapun ada. Nah, begitu gampangnya sekarang gitu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan enak zaman dulu, itu mungkin perlu diperiksakan gitu. Dulu apa-apa murah tapi nggak kuat beli gitu kan. Dulu apa-apa gampang, kata siapa? Tetangga saya jadi guru pegawai negeri, pengen punya motor itu ya, motor itu jual sawah orang tuanya karena gengsi, pegawai kok jalan kaki, naik sepeda ontel, nggak modern gitu kan, jual sawah. Sekarang kuli bangunan bisa beli motor baru, lebih baik enak sekarang itu. Tapi sebagian besar seperti itu. Zaman dulu, zaman di masa kecil saya, bensin itu 325 rupiah. Nah sekarang bensin harga 7.000, antri di pom. Enak sekarang, walaupun mahal tapi ternyata kaya, kita mampu ya. Itu kembali lagi saya bilang, saya ceritakan, pengen cepet pesen Grab ya kan, pengen cepet pesen Grab, kita langsung kita sambil ngapa-ngapain kita udah nggak mikir lagi. Bahkan nih maaf ya, sambil jongkok di kamar mandi ya, ditelepon sama Grab. Halo bang, ini saya sudah datang. Oh ya, langsung kan. Kadang-kadang chatting itu kan, ada chattingan itu. Padahal nomor saya kan nomor 7 tuh, saya taruh di nomor 14. Enak loh. Artinya gini, driver dimanapun posisi, customer bisa ngelihat. Driver nggak bisa ngelihat customer posisi di mana, ya kan? Kurang selisih 4 meter aja beda, kelihatan sebenarnya. Nah, saya mengalami hal yang lucu. Saya jadi driver di Mataram ini, menurut saya. Karena apa? Orang dia yang ngasih alamat, dia yang nanya, Mas posisi di mana? Ya kan lucu. Orang dia yang ngasih alamat, dia yang nanya. Sedangkan kita mengikuti map GPS, ya kan? Nah itu perlu diingat itu ya. Jadi tolong bagi customer semuanya ya, dimanapun Anda berada gitu, misalnya kayak berita ya. Artinya gini, dimanapun kamu berada, pesan Grab, perhatikan HP gitu, perhatikan aplikasinya, dilihat lagi, jangan main telepon tanya, kasihan gitu. Karena apa? Driver dimanapun kita bisa ngelihat, kurang 4 meter aja kelihatan. Nah, saya cerita lagi yang tadi. Teman saya nomor 7 sengaja saya taruh di nomor 14, ya kan? Dia chatting tuh, kan ada chattingan itu. Bang, di mana bang? Saya udah sampai gitu. Oh, mundur lagi bang. Balas lagi sama dia. Iya bang, saya mundur. Dalam hati saya, motor kok bisa mundur, padahal motor kan nggak bisa mundur. Tapi jawab iya aja gitu kan. Motor dia pas nomor 7. Nah artinya memang seperti itu gitu, sistem itu gitu. Jadi driver itu kerjaannya diremote sama orang. Makanya kayak saya ini jadi driver ya, sering sekali kita memakai bahasa yang sangat sopan sekali. Karena apa? Walaupun bagaimana dia orang yang menghasilkan kita gitu, jadi saya hargai dia gitu, saya hargai dia, saya hormati dia gitu. Ternyata yang sering terjadi adalah anak kecil yang pesan gitu.
Jadi semua driver di mana-mana yang sombong itu orang kebalik. Orang kerjanya cuma di remote, anak-anak kecil kok sombong. Penghasilan kamu dari dia gitu loh. Ya, oke. Jadi gini, kembali lagi saya katakan lagi, ini masalah kurang cepat tadi ya. Mungkin kalau Grab gitu kan, di sana kan antri gitu, kadang macet di jalan, kadang-kadang dia lupa nggak bawa mantel apa segala macam, dia kehujanan, itu ya Allah, itu capek sekali. Karena saya juga ngalami seperti itu. Kadang-kadang begitu sampai alamatnya, HP-nya dipakai main game, ditelepon nggak diangkat, di chat nggak dibuka, itu rasa yang sangat pahit sekali. Itu tapi alhamdulillah sudah membantu ya. Grab juga, driver juga sudah membantu, terbantu mungkin ekonomi yang awalnya pengangguran, apa itu, terbantu solusinya gitu kan gitu. Jadi driver sama customer itu saling memerlukan ya, mudah-mudahan itu tetap bisa berjalan selamanya. Oke. Kalau pengen cepet lagi, nggak usah pesen Grab, ya di surga ya. Di surga itu kan cepet kan gitu, itu katanya seperti itu kan gitu. Karena yang saya dengar dari agama lain pun, kalau kita pesen apa-apa langsung sampai gitu kan, kayak gitu. Tapi syaratnya satu, harus mati dulu gitu. Kalau berani hidup ya harus berani mati. Kalau nggak berani mati, ya berhentilah menjadi orang hidup ya, mati juga sama umur ya. Ini cuma bercanda aja. Artinya gini, kunjungi pengajian gitu kan. Jadi pengajian ya kadang-kadang di TV gitu, misalkan sama ustadznya ditanya ini kan, ibu-ibu, bapak-bapak ingin naik surga duluan, saya semuanya tuh angkat tangan gitu. Ini sering saya lihat, siapa yang mau mati duluan, udah angkat tangan itu mau nurunkan tuh susah, udah begini itu tiba-tiba ya pelan diturunkan. Karena apa? Sesusah-susahnya di dunia disuruh mati duluan tetap nggak mau gitu. Jadi itu masalah hidup memang seperti itu ya. Jadi ini saya mau bilang lagi, dari segi kehidupan sehari-hari itu yang menjadi tolak ukur adalah kita sendiri, diri Anda ya, atau kita sendiri gitu. Artinya gini, kalau kamu memandang ya, kalau kamu memandang saya itu, saya kelihatannya orangnya gemuk gitu, pasti kamu lebih kurus gitu. Kalau kamu memandang saya bahwa saya orangnya agak hitam ya, sebenarnya saya nggak hitam sih, cuma coklat ya. Cuma biasa orang bilang hitam gitu, padahal coklat. Terus kalau kamu mengatakan seperti itu, berarti kamu orangnya lebih putih dari saya, itu udah pasti sudah. Nah kayak gitu. Sebaliknya, kalau kamu melihat tempat saya ini ya, melihat tempat saya ini jelek ya, saya sudah pastikan ya, kamu udah bisa pastikan, karena yang ngomong kamu kan tolak ukurnya kan kamu sendiri pasti. Nah artinya gini, kalau kamu mengatakan bahwa tempat kamu lebih mewah dari ini, otomatis kamu mengatakan tempat ini nggak layak, pasti seperti itu. Kalau kamu mengatakan bahwa tempat ini lebih bagus dari kamu, tempat saya ini bagus, berarti tempat kamu lebih kumuh daripada ini. Ini tolak ukurnya dari yang ngomong biasanya seperti itu. Tapi kalau kamu mengatakan tempat kamu itu mengatakan tempat saya ini lumayan gitu, berarti mungkin tempat kamu kurang lebihnya sama gitu, 11-12. Misalkan kamu ngelihat di sini bahwa tempat saya korden jendela aja anduk, mungkin tempat kamu kordennya sarung bekas gitu. Jadi
kurang lebihnya sama gitu kan. Jadi 11-12 gitu. Tapi kalau tempat kamu mewah, tapi ternyata kamu mengatakan bahwa tempat kamu lumayan, ya berarti kamu menghibur saya gitu. Orang menghibur tuh jiwa bagus gitu. Kayak orang di belakang saya ini, Bang Haji Roma Irama ya. Bang Haji Roma Irama itu jiwanya menghibur orang gitu. Kan ada lagunya itu, lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan tanpa kehormatan, katanya. Ingat saya lagu dulu itu, karena saya memang termasuk penggemar, cuma nggak kenal musik karena hidupnya selalu pas-pasan ya. Mungkin kalau kamu ngeliat video saya yang sebelum-sebelumnya itu, yang derita dari usia 13 tahun kan ada tuh, makanya tonton video saya biar tahu kehidupan saya sebenarnya. Itu saya nggak percaya kalau Bang Haji Roma Irama itu mau jalan kaki. Itu cuma menghibur. Soalnya kalau Bang Haji Roma Irama jalan kaki ya, itu banyak yang ngejar, yang ngajak, yang minta tanda tangan, yang ngajak foto, segala macam. Akhirnya aktivitas dia terganggu. Nah, mungkin dia mau syuting, mungkin dia mau dakwah, dia kan pendakwah tuh. Nah, itu terganggu gitu. Jadi dia nggak mau jalan kaki sebenarnya, tapi dia mengatakan lebih baik jalan kaki, menghibur orang yang nggak punya mobil gitu, ya kan. Itu Bang Haji seperti itu, makanya awet muda dia, kalau saya awet miskin. Gitu, awet muda. Semoga Bang Haji panjang umur gitu. Kalau nggak percaya, siapa yang deket Bang Haji, tanya aja itu. Mana mungkin dia mau jalan kaki. Tapi kalau kita jalan kaki, habis sarapan jalan kaki sampai lapar lagi, nggak ada yang mau nanya. Paling-paling ojek nggak, paling nawarin sekali 2 kali, mau kemana mas? Mau kemana mas? Oh mau ke sana. Udah, kelihatannya orang nggak punya duit gitu. Jadi nggak ada yang nanya gitu. Cuma orang mikir salah satu makhluk lewat, itu aja. Paling cuma itu mikirnya. Tapi kalau Bang Haji beda. Mudah-mudahan Bang Haji panjang umur dan sehat. Grab juga sama. Mudah-mudahan juga cepat kembali seperti dulu, ramai. Corona segera hilang, biar sehat semua. Amin ya rabbal alamin.